Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 19 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus adalah juru selamat dan gembala kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 19 Maret 2024 yang berjudul Juru Selamat Gembala. Ayat inti diambil dari Yohanes 10 ayat 27 yang berbunyi, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saat penggembala memimpin kawanannya melewati perbukitan berbatu, melewati hutan dan jurang liar, ke sudut berumput di tepi sungai, sebagaimana dia mengawasi mereka di pegunungan sepanjang malam yang sepi, melindungi dari perampok, merawat dengan lembut kawanan yang sakit dan lemah. Hidupnya menjadi satu dengan kehidupan mereka. Keterikatan yang kuat dan lembut menyatukan dengan objek pemeliharaannya. Betapapun besarnya kawanan domba itu, sang gembala mengetahui setiap dombanya. Masing-masing mempunyai namanya sendiri, dan menanggapi nama itu ketika dipanggil oleh gembalanya. Sebagaimana seorang gembala di bumi mengenal domba-dombanya, demikian pula gembala ilahi mengenal kawanan dombanya yang tersebar di seluruh dunia. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yesus berkata, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yeskiel 34 ayat 31, Yesaya 43 ayat 1, Yesaya 49 ayat 16. Yesus mengenal kita secara pribadi dan tersentuh dengan perasaan akan kelemahan kita. Dia mengenal kita semua menurut nama kita. Dia mengetahui rumah di mana kita tinggal, nama setiap penghuninya. Dia kadang-kadang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk pergi ke jalan tertentu di kota tertentu, ke rumah tertentu, untuk mencari salah satu domba-dombanya. Setiap jiwa dikenal sepenuhnya oleh Yesus, seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang untuknya juru selamat telah mati. Kesusahan setiap orang menyentuh hatinya. Seruan minta tolong sampai ke telinganya. Dia datang untuk menarik semua pria dan wanita kepada dirinya. Dia mengajak mereka, ikutlah aku. Dan rohnya bergerak ke dalam hati mereka untuk menarik mereka datang kepadanya. Banyak yang menolak untuk ditarik. Yesus tahu siapa mereka. Ia juga mengetahui siapa yang senang mendengar panggilannya dan siap menerima pelayanan penggembalaannya. Dia berkata, Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dia peduli terhadap masing-masing orang, seolah-olah tidak ada orang lain di muka bumi ini. Ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.
gembala di timur tidak menggiring dombanya. Dia tidak menggunakan paksaan atau membuat takut, tetapi maju mendahului. Dia memanggil mereka. Mereka mengenal suaranya dan menuruti panggilannya. Begitu pula juru selamat gembala dengan domba-dombanya. The Desire of Ages, halaman 479, 480. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus disebut juru selamat gembala? Karena Story of Redemption halaman 76 paragraf 4-7 menjelaskan. Seorang gembala mungkin mempunyai 100 ekor domba, tetapi jika ada seekor yang hilang, ia tidak akan tinggal bersama domba-domba yang ada di kandangnya. Dia pergi mencari yang hilang. Di tengah malam yang gelap, melewati badai, melewati pegunungan dan lembah, dia akan pergi. Dia tidak akan beristirahat sampai dombanya ditemukan. Kemudian dia mengambilnya dan membawanya kembali ke kandang. Ia tidak mengeluh mengenai pencarian yang lama dan sulit, namun dengan senang hati mengatakan, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Lukas 15 ayat 4-7. Inilah dasarnya Yesus disebut juru selamat gembala. Yesus datang untuk mencari domba yang hilang. Yesus datang untuk menyelamatkan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam With God at Dawn, halaman 36, paragraf 3. Di sini terdapat jaminan ilahi bahwa tidak satu pun dari domba yang tersesat dari kandang Allah itu dibiarkan. Tidak satu pun yang tidak diberi pertolongan. Setiap orang yang mau menyerahkan diri untuk ditebus, Kristus akan melepaskan kita dari lubang kejahatan dan dari onak duri dosa. Mengapa hal ini penting sekali ditekankan pada zaman Yesus? Karena Kerinduan Segala Zaman, jilid kedua, halaman 93, paragraf 1 berkata, Kristus mengenakan nubuatan-nubuatan ini pada dirinya sendiri, dan ia menunjukkan perbedaan yang mencolok antara tabiatnya sendiri dengan tabiat para pemimpin Israel. Orang Farisi baru saja mengusir seorang dari kandang, karena ia berani bersaksi mengenai kuasa Kristus. Mereka telah membuangkan satu jiwa yang sedang ditarik oleh gembala yang benar kepadanya. Dalam hal ini, mereka telah menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak mengetahui pekerjaan yang diamanatkan kepada mereka dan tidak layak diberi kepercayaan sebagai gembala-gembala kawanan domba itu. Perhatikan, orang Farisi mengusir domba dari kandang, padahal domba tersebut Yesus sedang tarik ke dirinya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, mereka tidak layak jadi gembala kawanan domba. Orang Farisi bukan gembala yang menyelamatkan, tetapi gembala yang membinasakan. Dan hal yang sama masih terjadi sampai sekarang. Bahkan Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid kedua, halaman 94, paragraf 2. Orang Farisi tidak masuk melalui pintu. Mereka memanjat ke dalam kandang domba berbeda dengan caranya Kristus. Mereka tidak memenuhi pekerjaan gembala yang benar. Imam-imam dan penghulu-penghulu, ahli Taurat dan orang Farisi merusak padang rumput yang hidup dan menajiskan sumber air kehidupan. Tepat benar perkataan yang diilhamkan melukiskan gembala-gembala palsu itu. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Yeskel 34 ayat 4. Gembala-gembala yang seperti ini bukan mengangkat beban anggota, tapi malah menindas anggota-anggota. Perhatikan, orang-orang Farisi disebut memanjat ke dalam kandang.
Tentang hal ini Yesus berkata, "Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Artinya, imam-imam dan penghulu-penghulu, ahli Taurat dan orang Farisi adalah gembala-gembala palsu. Mereka bukanlah pintu keselamatan. Mereka hanya bisa mencuri, merampok, dan menindas. Bagaimana dengan Yesus? Kerinduan Segala Zaman, jilid kedua, halaman 95, paragraf 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Kristuslah pintu dan gembala itu. Ia masuk sendirian, oleh pengorbanannya sendirilah ia menjadi gembala domba. Inilah dasarnya mengapa hanya ada satu pintu dan satu gembala. Sebab hanya Yesus yang mempunyai jasa pengorbanan untuk kita. Oleh pengorbanannya, kita menjadi miliknya, kawanan domba-dombanya. Inilah kebenaran tentang Yesus sebagai juru selamat gembala. Bahkan, Roh Nubuat tambahkan dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid kedua, halaman 92, paragraf 3. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Inilah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak mengusir domba, tapi dia pulihkan kondisi domba-dombanya agar sehat dan selamat. Gembala yang baik rela berkorban demi domba-domba, bahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, agar domba-dombanya selamat. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid kedua, halaman 97, paragraf pertama. Gembala di daerah timur tidak mengusir dombanya. Ia tidak bergantung pada kekerasan dan ketakutan, tetapi sambil berjalan di depan, ia memanggil domba-domba itu, dan domba-domba itu mengenal suaranya serta mentaati panggilan itu. Gembala yang baik tidak usir dombanya. Gembala yang baik malah pergi mencari yang hilang dan bahkan rela mati bagi dombanya meskipun hanya satu. Karenanya, terpujilah Allah Bapa yang membawa kembali domba-domba yang hilang dengan cara mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, kepada kita, agar membawa kita yang hilang karena dosa untuk kembali kepada Bapa. Sebab kita tidak tahu jalan pulang. Inilah sebabnya domba membutuhkan juru selamat gembala, yaitu gembala yang menyelamatkan domba. Oh, kasih yang luar biasa! Yesus sang juru selamat gembala dengan lembut mengumpulkan domba-dombanya ke dalam pelukannya dan membawa domba-domba itu pulang ke kandang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran juru selamat gembala, yang adalah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Dialah satu-satunya gembala yang baik, yang pergi mencari domba yang hilang dan membawanya pulang ke kandang. Yesus bukanlah gembala yang mengusir, tetapi yang mengumpulkan dan menyelamatkan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami mau membuka hati agar Kristus tinggal dalam hidup kami, dan kami pun menjadi gembala-gembala bawahan yang mau bekerja bersama Kristus untuk mencari domba yang hilang dan membawa kembali kepadanya dan kepadamu ya Bapa. Sehingga saat Yesus datang kedua kali, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.